Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Bisa Bincang bersama Mahasiswa. Iya, Kak Fareh, bisa Kak Fareh berkenalan lebih lanjut lagi gitu? Oke, terima kasih ya. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Farsahri, jurusan Teknologi Informasi, mahasiswa UNSM. Iya, mahasiswa UNSM guys. Jadi kira-kira nih sudah ada yang tahu nggak sih sama Kak Fareh? Tentunya sudah tahu kan ya, karena Kak Fareh ini menjadi dipercayai dan diamanahi ya Kak ya di tahun ini menjadi presmanya Universitas Sari Mulia gitu. Jadi Kak, kita di sini bincang santai aja ya Kak ya. Oke, enjoy lah. Enjoy aja kita. Jadi pertama-tama dulu nih Kak, gimana nih kesibukannya sekarang? Kalau bicara kesibukan, ya alhamdulillah sibuk gitu. Ya, alhamdulillah. Ya kan kita harus bisa membagi yang mana akademik dan non akademik. Iya. Apalagi menjelang semester akhir kan. Ya, semester akhir. Menjelang skripsi dan memang harus apa yang diamanahkan dan ditanggungjawabkan memang harus dijalankan. Ya gitu. Jadi tadi Kak Fareh berbicara sekarang sudah semester akhir ya Kak ya? Semester akhir nih. Jadi gimana nih Kak membagi-bagi waktunya, kan semester akhir ini pasti lumayan sibuk ya. Ada skripsi, kemudian sekarang Kakak menjabat sebagai presma, pasti banyak yang dihandle gitu. Jadi gimana nih Kak sekarang membagi waktunya? Bagi waktu ya kita harus bisa mengagendakan kan, entah itu agenda non akademik, misalkan kayak rapat-rapat ataupun ya itu UKM ya kan, misalkan nah gitu. Terus ada yang memang hari yang memang kita mengerjakan akademik. Ya alhamdulillah aku di semester akhir ini memang fokus ini ya alhamdulillah itu cuma fokus skripsi dan cuma akademik ngalur lah intinya, ngalir gitu. Jadi ada memang harus hari yang mana kita khususkan sebelum jauh-jauh hari ya, kita agendakan, oh ini hari misalkan hari Minggu kan, oh ini Minggu memang khusus nih buat akademik. Ya udah kita tetapkan, terus kita bilang sama pengurus kita, ini kawan-kawan izin aku pribadi kalau misalkan nanti ada agenda di hari Minggu, aku izin kita izin. Nah gitu. Tapi kalau misalkan memang harus diadakan rapat ataupun dijadikan organisasi, mungkin keamanahan sama wakilku, entah wakilku ataupun pengurus inti PPI-nya. Oh iya, jadi memang sudah ada terjadwal kayak waktunya supaya balance antara akademik dan non akademik, akademik terjalankan dan tugasnya sebagai presma juga terjalankan, betul ya Kak ya. Baik Kak, sekarang sudah semester 7 skripsi. Gimana nih Kak dengan banyaknya pasti pikiran ya, gimana sih sekarang itu mental health-nya, apakah masih terjaga aja gitu? Oke. Kalau misalnya terjaga ya semoga selalu terjaga lah. Ada di mana pernah dulu itu aku bukan mental health-nya tapi energi sosialnya habis ya. Waduh, sangat gawat kalau energi sosial sudah habis, ini sangat gawat soalnya Kak. Yang pernah itu di sebelum kegiatan ada acara besar kami BEM di wilayah kan. Nah itu full dalam sebulan, sebulan. Tapi di dalam sebulan itu ada satu hari memang kayak habis. Jadi habisnya nih ke kamar, terus cuci, udah satu hari itu kayak bed rest gitu ya. Jadi selalu refleksi kan, jadi nggak megang HP, nggak megang apapun lah, cuma berbaring aja gitu. Sudah pernah ya merasakan seperti itu? Ya, sangat berat. Apa ya, dibilang bukan introvert kan aku termasuk ini, tapi bagiku semua manusia itu pasti ada energi sosial. Iya memang Kak, karena energi sosial ini sangat susah. Iya Kak, jadi kan tadi Kak Fareh ini sekarang jadi presma. Jadi Kak sudah berapa tahun sih bergelut dengan organisasi ini, dari apakah Kak Fareh dari himpunan dulu berjangka-jangka atau bagaimana nih Kak kemarin perjalanannya? Oke, mungkin aku ceritakan aja lah mulai dulu. Dulu aku pas SMA itu tidak pernah sekalipun saya tertarik dengan organisasi.
Tidak pernah. Ada pernah. Jadi pandang aku tentang OSIS, tentang organisasi ya kan SMA itu, apa sih OSIS ini? Oh, sempat juga berpikiran seperti itu. Kayak dibilang itu apa ya? Terlalu, kalau bahasa kasarnya kan campur gitu nah. Oh, Nah iya. gitu. Iya. Sorry nih. Nah habis itu pas menjelang ke masuk kuliah di sini di UNSM itu ngaran namanya kami angkatan kedua ya kan. Iya. Itu diwajibkan untuk ikut himpunan. Nah itu di semester 1. Setelah itu dapat kabar lagi nih bahwasanya aku ikut serta di BPST, di Fakultas Saintek. Oh, iya iya Jadi iya. ibarat kata itu double job. Double job. Ya. Baru pertama masuk organisasi langsung double job gitu. Ya, kalau apa ya namanya? Di himpunan ikut dan di BPST ikut juga. Oh, iya. Nah, gitu. Nah, tapi di semester itu tuh yang perdana kan ikut organisasi. Tapi aku tetap masih memandang sebelah mata tentang organisasi ini. Masih memahami lah ibaratnya Iya, gitu. ya adaptasi kan juga. Tapi bagiku kurang apa ya? Bagi dalam pribadiku kurang penting masih organisasi ini. Gitu. Nah setelah itu baru pas angkatan tahun 2020 nggak salah, 21 ya? Iya. Kita 21 gitu tuh. Diajak nih sama Rizwan kan. Oh iya, Wapres dulu. Ayo lah naik BEM-UNIT Iya. gitu. Baru ikut nih kepikiran kan kalau ini aku intens ya. Iya iya santai. Iya. Jadi panjang bisa jadi. Iya. Jadi setelah riset mengajak naik, kupikir aku nih sebelumnya itu di BMPST sama himpunan itu masih kurang organisasinya. Masih lebih baik OSIS nih kalau aku. Oh Gitu. iya iya iya. Jadi niatku nih kemarin itu naik ke BEM UNIF mencari relasi, mencari pengetahuan tentang organisasi tentang di sini. Nah setelah naik di BEM UNIF, setelah selesai satu periode, aku mau balik lagi ke BEM fakultas. Hah, setelah sudah di BEM Unip mau kembali lagi ke BEM fakultas Mau, gitu. iya, mau. Oh iya iya. Mau ya kan? Jadi setelah satu periode mau balik ke BEM fakultas, rupanya dapat kabar nih kalau bahwasanya kalau naik ke tingkat unit gak bisa lagi turun ke bawah. Iya. Ya kayak apa ini gitu kan. Kayak niat yang memang mau gitu tapi malah nggak jadi gitu. Tapi ya udah kan. Iya kak, apa namanya? Kan kakak ini sudah lama ya. Kemudian kemarin kakak juga sudah sempat jadi wapres, kemudian sudah menjadi presma nih sekarang. Gimana nih kak interaksinya? Apakah perlu interaksi banyak lagi terkait menjadi wapres, menjadi presma ini gimana sih kak? Interaksinya. Iya. Kalau dulu kan pas selama jadi wapres itu berbenturan dengan pas aku magang. Oh iya iya. Nah, jadi magangnya aku nih nggak di daerah Banjar sini, tapi di daerah Banjarbaru. Oh jauh juga ya. Ya, jadi pikiran kan asalnya alamatnya aku di Jambut yang lebih dekat dengan Banjarbaru, lebih baik aku di Brebes aja karena benar. Iya. Tapi karena ada tanggung jawab di kampus dan memang harus di Banjar standby, aku mau tidak mau harus bolak-balik. Karena kewajiban juga ya. Nah, gitu. Nah, jadi minta izin aja ini sama orang tua dan alhamdulillah izinin. Nah, jadi kalau bicara adaptasi pas mulai dari wapres, kan dulu itu kan aku pengurus Kemenlu, Iya. luar negeri. Kementerian Luar Negeri. Ya bukan ke luar negeri ya. Iya. Iya keluar. Nah, kalau bicara pengurus dulu itu aku memang pasif orangnya. Masih abu-abu, masih kan tahu apa-apa. Masih memahami Ya. gitu. Terus pas setelah dilantik jadi wapres itu gimana? Terkajit gitu nah. Nah jadi harus adaptasi kan. Iya. Nah jadi adaptasinya tuh kalau nggak salah itu dalam kurun 3 bulan. Jadi adaptasi ini bukan berarti aku memang adaptasi di organisasi aja, tapi harus bisa nih membagi waktuan, entah harus ke magang, Iya. harus balik lagi gitu. Jadi adaptasi ini caranya tuh diskusi dengan orang-orang yang udah kayak kakak tingkat, kayak alumni gitu. Sama apakah ada juga kayak bincang-bincang mencari pengalaman sama kampus-kampus lain gitu kak? Nah itu always tuh selalu itu. Oh iya. Jadi kan, nah setelah itu alhamdulillah dalam 3 bulan tuh ya berproses masih alhamdulillah tuh. Nah setelah itu pas menduduki ya atau menjabat jadi presma. Iya.
Nah, pas menjabat jadi Presma ini kalau dibilang apa ya, perasaan ataupun kedudukannya itu bagiku sama aja, Presma dan Wapres. Sama aja. Ya sama aja. Kalau kenapa ya dibilang sama aja, karena begitu Presma dan Wapres ini, ketua dan wakil itu adalah sebuah saling membutuhkan gitu. Iya. Entah Presma yang membutuhkan Wapresnya, Wapres yang membutuhkan Wapresmanya. Nah, bukan berarti aku menjadi Wapres, aku tidak bisa menjadi Presma gitu. Kayak, Oh iya. pasti, Gimana nih? Gimana ya? Gitu. Jadi kan Ya ibaratnya tuh sudah ada aja gitu belajar tentang Presma ini gitu waktu jadi Wapres gitu. nah, karena kalau misalkan di luar kan, kalau aku jadi Wapres kemarin itu, Iya. keluar aku sama kampus-kampus lain pasti bilang Presma. Oh, karena lebih sering menghadiri gitu. Mungkin Oh iya. itu juga kan, atau juga memang setiap orang di apa ya, kami kampus-kampus besar ataupun acara nasional ataupun wilayah, entah itu menteri Kemenlunya yang hadir itu tetap dipanggil Presma. Pres-presnya. Oh iya iya iya. Mungkin ya kayak kebiasaan lah gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya bicara wakil ke ketua, alhamdulillah masih bisa lah. Tapi ke keputusan, nah ini keputusan pasti bisa dicari. Oh iya iya Tidak iya. bisa luput dengan ketua. Jadi dicari. Kalau wakil ini kan masih bisa nih kan, masih ada ketuanya. Iya masih ada ketua. Ketua. Iya kalau ketua memang puncaknya keputusan gitu. Kecuali dimandatkan ke wakilnya. Nah gitu. Jadi kalau bicara keputusan memang tidak semudah itu mengambil keputusan itu. Memang harus dipikir-pikir. Oke Kak, sekarang sudah. Boleh minum? Iya langsung minum aja Kak. Sudah berapa bulan dari Februari ya Kak dilantik? Februari Maret sudah 2 bulanan ya berjalan. 2 bulanan lah. Gimana nih Kak kabar kabinetnya? Aman saja Kak? Alhamdulillah masih aman. Masih aman ya kabinetnya? Ya, dan kemarin pas kegiatan pertama kan, Iya. habis pelantikan baru raker internal. Nah, raker internal ini itu sebelum itu masih kami bingung karena kami ini mengambil tuan rumah. Oh sebagai tuan rumah ya? Ya. Ditunjuk atau ngambil nih Kak? Ngambil. Oh kenapa? Tapi memang ngambilnya dengan gagasannya. Oh. Berarti ada alasannya. Iya. Nah, makanya itu kan kami di BEM Kalsel wilayah kan. Itu ada namanya korpus. Nah, kemarin itu ketemu dengan korpus dengan gagasan yang lain-lainnya. Alhamdulillahnya bisa diambil jadi tuan rumah. Karena memang niat lah tiket, memang mulai sebelum naik itu sudah ada tiket mau ngambil tuan rumah. Mau jadi tuan rumah? Ya. Nah, habis itu pas acara internal, raker internal, Iya. setelah itu raker will, acara besar kan wilayahnya, lumayan lah. Nah itu tuh sumpah itu dari 3 atau problematika itu banyak banget. Makanya itu ada dalam 1 bulan kita memang satu hari itu ada menguji diri. Karena sosial energi sosialnya sudah habis gitu. Ya karena mencari pendanaan lah juga kan, mencari gedung, banyak lah yang memang harus Iya, disiapkan. karena acara besar ya kayak wilayah gitu. Iya. Oke, jadi sangat-sangat baru beberapa bulan ya menjabat sudah menjadi tuan rumah dalam Rakerwil. Gimana nih Kak, bisa sedikit spoiler tentang kegiatan Rakerwil kemarin? Gimana keseruannya gitu, tentang tamu-tamunya banyak juga yang datang? Iya, alhamdulillah banyak ya. Nah, mungkin sedikit ya. Iya. Jadi BEM Kalsel ini baru dicetuskan lah dengan aliansi BEM Kalsel ini tahun 2020 atau 2021. Nah, dulu BEM UNESN ini ikut dengan BEM Kalimantan. Terus dibagi pembagian lah, ibaratnya dari Kalimantan Selatan. Nah, di dalam Kalimantan Selatan ini ada dibagi 3 wilayah. Wilayah 1 itu daerah Banjarmasin sampai ke daerah Martapura. Iya. Nah, terus sampai Tanah Laut ini juga wilayah 1. Nah, habis itu di wilayah 2 itu daerah Amuntai sampai Banu Anam ya, kalau salah. Banu Anam. Pokoknya daerah sana lah. Iya. Nah, habis itu di wilayah 3 itu daerah Batu Licin. Nah, jadi kemarin itu karena
apa ya, persiapan dan prepare-nya itu memang dimatangkan karena mendatangkan orang-orang jauh kan. Iya. Jadi istilah katanya tuh tamu adalah raja. Woi, iya betul Ya, betul betul. semaksimal mungkin lah menyiapkan acara itu. Nah, jadi kalau jadi kemarin itu kan traktor wheel. Nah, traktor wheel itu membahas tiga isu. Tiga isu. Ya, jadi setiap wilayahnya itu membawa isunya masing-masing. Wilayah 1, 2, dan 3. Iya. Nah, jadi apa namanya? Jadi isu yang memang difokuskan itu adalah isu sosial, isu pendidikan, dan isu politik. Karena memang itu sangat panas-panasnya sekarang ya, jadi memang sangat harus dibahas. Bahkan ya gimana ya, kalau bicara soal isu-isu itu kan memang kita harus memposisikan diri nih sebagai Iya. mahasiswa, entah dibilang agen perubahan lah, agen of change kan, Iya. atau agen social discontrol gitu. Nah, jadi beberapa wilayah kemarin itu menggagaskan sebuah isu kemarin, banyak nih, entah di wilayah 1 ada pertambangan, Iya. gitulah. Iya itu pokoknya. Iya. Jadi kami rumbukan gimana caranya di tahun yang akan datang ini memang harus terjalankan dan dengan rapi gitu. Nah, tapi bukan berarti mahasiswa harus demo. Iya iya. Enggak, tapi kami gimana caranya memperkembangkan lah mahasiswa nih. Jadi entah nanti ada kelas aktivis gitu, ataupun kelas demonstrasi ataupun apa gitu. Berarti sudah ada jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dibawa masing-masing. Ya, Iya Kak. Kemudian nih Kak, kita kembali lagi ke BEM ya. Sekarang Kak, saya lihat ya BEM sekarang itu sering gitu ngumpul-ngumpul, keakrabannya lebih terjalin gitu. Jadi itu apakah banyak yang direncanakan untuk terobosan-terobosan baru sekarang ini Kak? oke. Kalau bicara ngumpul, memang itu niatku ya Iya. dulu tuh pas sebelum menjabat. Karena aku beberapa pengalaman juga melihat beberapa pengurus memang ada, bukan bahasa kasarnya itu, kerusakan internalnya. Oh. Nah, jadi gini, sebelum aku naik, kalau misalkan aku terpilih nanti, gimana caranya semua pengurusku di BEM Undip ini merasa nyaman. Oh iya. Nah, gitu, entah merasa nyaman dalam posisi itu adalah rumahnya, temannya gitu. Nah, jadi tidak ada kecanggungan. Nah, jadi caranya itu dengan cara ayo nongki, nah gitu, ayo ngumpul, nah gitu. Dan ngumpul itu bukan berarti kami ngumpul terus entah kadang membahas apa-apa. Iya. Tapi kadang-kadang tuh ada membahas kayak rapat, entah kadang segelintir lah. Iya. Nah, entah membahas. Kadang kami juga ada diskusi masalah apa ya, politik lah. Oh Gitu. ya memang ya, kita jangan terlalu buta juga gitu dengan Iya. politik, jadi harus sedikit-sedikit membahas. Ya, karena kan apa ya, Soekarno kan pernah bilang kan, jadinya kalau bangsa Indonesia ini memang harus berdikari itu dalam bidang politik, bidang ekonomi, dan berdikari dalam kebudayaan. Iya. Kayak kemarin tuh kan kelas itu, Iya, kelas seminar. iya ada memang. Oke Kak, kita kembali sedikit nih Kak. Tadi kan Kakak sudah bertujuan sebelum naik, ada sudah rancangan-rancangan, gagasan-gagasan yang dibuat. Nah, sebelum mencalon nih Kak, apakah ada banyak trouble sebelum Kakak menjabat dan dinobatkan untuk menjadi apa ya, calon wapres gitu? Pas waktu pemilihan apakah ada trouble sebelumnya? Apa ya? Iya. Kalau bicara trouble pasti ada kan. Yang penting ya kita sesuai dengan aturan yang ada. Nah gitu. Tapi trouble itu bukan berarti itu menghalang kita untuk menuju Tujuan kebaikan. kebaikan. Karena aku memang naik memang ingin niat baik gitu. Iya. Jadi sempat itu kemarin itu ada trouble ataupun problematika yang memang diharuskan aku tidak naik gitu. Nah gitu. Jadi Pak Presku bilang pas kemarin itu kejadian itu, nah kita memang kalau misalnya niat baik pasti jalan itu harus mulus. Iya betul sekali. Gitu. Jadi pikir kan, jadi ya udah nih. Terus aku dengan apa ya? Kalau salah itu ada ingat kata-kata itu bilang kebenaran itu apa ya?
keberuntungan itu ada di keberanian. Jadi emang harus berani nih. Iya, harus berani. Ya, mau tidak Apapun yang dihadapi kita tetap kita perjuangkan karena sudah banyak gagasan yang dibuat juga Ya, gitu. karena persiapan itu sebelum aku sama MJ itu persiapannya itu sebelum pelantikan Bawasra atau KPU. Oh, sudah ada nih, sudah ada Ya. gagasan yang dibuat, sudah ada ingin mencanangkan program-programnya. Ya, visi misinya Iya. sudah dirancang. Dan kalau bicara soal gagasan, kami ingin tahun ini memang apa yang ingin layak diperjuangkan kami harus perjuangkan. Gitu. Sangat. Terus, kalau itu suara kan memang harus diperjuangkan. Tapi kalau bicara soal eksistensi kayak gitu, memang risetnya harus main keluar. Gitu. Lebih banyak keluarnya ya. Ya, entah nanti di luar ini di eksternal, entah nanti mau ngambil kedudukan, entah apa ya jabatan kan. Iya. Gitu. Kan di BEM Univ ini terbagi dua kan, kami ikut itu. Ada aliansi BEM Kalimantan Selatan, terus yang kedua BEMSI Kerakyatan. Oh, Nah, entah nanti mengambil jabatan di sana. iya, semoga saja nanti ada ya yang menerobos itu gitu. Oke Kak, jadi dilihat-lihat dan didengar nih banyak sekali terobosan yang akan dicanangkan di periode ini ya. Ya, karena ada kalimat apa ya baru kemarin itu pas pelantikan internal kami yang pengurus kami itu. Iya. Kata pengurus tuh terbenamnya curhat hati terbitnya rapat juang. Woi, memang sangat hebat sekali ya. Jadi kan Memang terobosan atau gagasan ya pasti. memang pasti banyak akan terobosan-terobosan Kak. Nah kan Kakak sekarang ini sebagai Presma ya kayak tentunya banyak nggak sih Kak mendengar tentang keluhan-keluhan mahasiswa gitu. Entah tentang keluhan dari para himpunan, dari mahasiswa sendiri gitu. Banyak nggak sih sudah masuk keluhan-keluhan ke Kakak tentang baik tentang universitas apapun itu gitu. Kalau bicara keluhan, ya kemarin itu banyak banget itu terjadi keluhan mahasiswa kan. Iya. Tapi gini, kalau bicara keluhan, memang semua manusia itu pasti melakukan keluhannya. Iya. Tapi gimana caranya keluhan tersebut kita bisa mengobati tersebut. Nah, jadi gini, kalau aku bicara berani. Tapi berani itu bukan berarti ugal-ugalan. Iya, kalau ugal-ugalan kita juga nanti Kak yang kenanya. Jadi kemarin itu sebelum dilantik itu kemarin aku sama presku sama MJ kan, Iya. itu memang sudah terkonsentrasi gimana caranya yang mengeluh-ngeluh ini akan kami perjuangkan kita, tapi dengan konsep kami. Oh iya. Karena gimana ya? Pemain catur itu memang harus menggunakan bidang-bidangnya kan, harus terkonsep. Iya. Nah gitu kan memang. Oke, didengar-dengar Kakak ini sangat dekat ya sama wakilnya. Karena segala sesuatu iya, karena segala sesuatunya itu pasti ada sudah berbincang dengan wakil sangat-sangat dekat ya Kak. Apakah sejurusan? Enggak. Ya jurusan manajemen. Oh iya, tapi memang sudah akrab sebelum menjabat. Iya, kami akrab itu dari semester 1. Oh, sudah. Iya, perdana itu setelah PKN itu selesai, kami ketemu di futsal pas latihan. Oh, sama-sama anak futsal nih. Iya, dibawa ke tingkat kan. Jadi bincang-bincang, terus frekuensi kan Iya. kita membahas politik di luar, politik dimanapun kan. Iya. Bahas. Nah, baru pas kemarin itu kami tadi sengaja juga kan ikut sama LKMMTM di tahun 2001. Nah, kami foto berdua. Terus foto berdua itu dipajang sama MJ. Oh iya. Iya. Katanya Prasma dan Waprasma. Oh, banyak yang sudah menduga-duga gitu. Enggak, ada Prasma dan Waprasma. Itu kayak formalitas lah, kayak kisah-kisahan. Oh iya. Nah, jadi pas di posting itu sekalian terjadi di tahun ini. Oh. Harus sengaja juga. Memang iya. Memang Kak. Kita harus hati-hati sebenarnya menulis hal-hal seperti itu bisa menjadi kenyataan. Ya, memang seperti itu. Oke, sangat-sangat asik ya sekarang di BEM ini. Gimana kalian persiapkan untuk periode selanjutnya? Oke Kak, didengar-dengar kemarin baru merayakan ulang tahun nih. Gimana nih ulang tahunnya? Ulang tahunnya ya.
Mungkin sedikit penjelasan, Iya. Lima Menit ini dibangun di tahun 2019 tanggal 27 Februari. Februari. Iya, 27 Februari. Oh berarti lumayan telat juga ya perayaan ini. Karena kemarin itu habis kegiatan Rakerwil. Oh iya betul Nah, betul. kegiatan betul. Rakerwil banyak kemarin itu tumbang. Sampai wakilku yang tumbang juga. Oh Masuk karena rumah sakit itu dia. MJ masuk rumah sakit. Oh ke MJ, astaga. Terus Semangat ke MJ. banyak kan lagi anggota-anggota juga. Jadi ku datang aja satu persatu. Iya. Habis itu bawa vitamin kan juga. Nah baru pas kemarin itu rencana tuh setelah tanggal 27 itu mau dilaksanakan. Tapi dipikir-pikir karena kecapean ya kan semua pengurus itu gara-gara kegiatan wilayah besar itu. Jadi diundur aja di tanggal 2 ya kemarin itu kalau salah itu. Nah gitu. Nah jadi yang ulang tahun ini tanggal 2019 terdiri, baru 2020 itu 2019 ini ke Arya, resmanya Arya, Iya. sama wakilnya tuh Kayanti ya. Nah habis itu kedua itu resmanya itu Fauzil Mahfuz sama Karini Iya. wakilnya. Nah terus yang ketiga Edi sama Kak Edi. Rizwan. Iya sama Rizwan. Nah, keempat sama Kak Resma Adia. dan wakilnya Iya. Sendiri ya. dan alhamdulillah kelima ini alhamdulillah masih berdiri gitu nah. Alhamdulillah Nah, gitu. jadi kalau bicara ulang tahun baru perdana tahun ini yang dilaksanakan. Oh, Ya. baru. Ini gagasan yang Memang termasuk banyak gagasan. ya terobosannya. Gitu. Iya, oke kak, kan kakak sudah banyak juga nih merencanakan buat anggotanya sudah direncanakan gitu hal-hal yang ingin dilakukan banyak sudah direncanakan. Jadi apa nih kak harapan kakak untuk ormawa-ormawa di bawahnya? Kan banyak nih ada BEM fakultas itu ada kesehatan, humaniora, saintek. Nah banyak lagi tuh himpunan di bawahnya. Apa nih harapan kak Pareh gitu? Harapanku ya. Bilang aja kak biar mereka semuanya nonton. Oke, sekabur Syria ya kan kalimat-kalimat aja. Mungkin gini, harapanku sama semua ormawa aja, Iya. termasuk BEM, jangan takut aja. Jangan takut. Iya. Satu kata. Iya. Jangan takut dua kata ya. Jangan takut dengan kebenaran. Nah, dan pokoknya apa yang memang benar harus disuarakan. Itu aja kata. Gitu kak. Kan kita jangan takut dengan apa tadi? Ya apa kebenaran ya bukan Iya. jangan takut dengan Jangan takut. kebohongan lah. Iya. Jangan apa ya pokoknya harus berani gitu. Iya kita harus berani kak. Tapi kan kita harus berani ini kak. Tapi gimana dengan orang-orang yang di atas ini? Walaupun kita sudah seberani-beraninya, tapi kan mereka pasti punya jawaban tersendiri, punya tujuan tersendiri. Gimana nih kita caranya gitu? Apakah boleh kita buka di sini? Boleh aja. Iya langsung kak ceritakan aja. Tapi gini ya, begitu kita ingat dengan kejadian tahun 98 Orde Baru kan, presiden aja bisa digulingkan gitu artinya Iya. dengan satu suara. Nah satu suara ini bukan berarti cuma mahasiswa tapi rakyat ataupun yang lain gitu. Nah kita lihat kemarin itu kan gimana caranya para mahasiswa ataupun rakyat Indonesia ini menggulingkan presiden. Nah gitu menurunkan dari Iya. Nah banyak lagi itu kejadian itu. Kalau bicara gimana caranya mengatasi permasalahan yang ada di atas, kita bukan berarti kita harus menjalankan yang aku bilang kan tadi itu jangan harus melawan ini, jangan bukan melawan. Kita bukan berarti menjalankan itu dengan secara ugal-ugalan. Iya. Tapi memang harus terkonsep. Karena gini, kalau misalkan kita tidak mengkonsep ataupun tidak kita terjebak nanti. Iya kita sendiri. Orang. Oh iya. Nah, tapi gimana caranya kita menjebak orang lain dengan permainan kita? Nah, gitu sistem bro. Oke, berarti sudah banyak direncanakan Kak Pareh untuk kita semuanya gitu. Amin. Amin. Semoga terjadi. terlaksana gitu semua harapan-harapannya. Oke Kak, kita sudah banyak membahas. Jadi saya sebagai moderator atau MC ya pada hari ini minta pertanyaan nih ke Kak Pareh ataupun harapan dari Kak Pareh buat podcast dari Hima Promkes nih Kak. Oke, harapannya sama podcast Promkes. Ya, Iya, podcast Promkes betul. harapannya apa?
lebih meningkat lah. Terus juga jangan sama juga jangan takut gitu. Jangan iya, Iya kan? karena iya Intinya- sedikit takut masih. Takut masih ya. Jangan takut apa yang suara yang dibenarkan itu tidak didengarkan. Kita harus mendengarkan apa kata-kata orang lain. Kita harus peduli dengan orang lain juga kan. Dan bukan berarti kita tidak mendengar atau tutup telinga. Iya. Oke Kak, jadi kita sudah membahas tadi dari awal sampai akhir, sudah banyak yang kita bahas. Kemudian sedikit nih closing statement dari Kak Pare. Kata-katanya. Iya, kata-kata untuk hari ini lah ya. eh, Apa nih? Apa ilmu padi? oh ya ada. Ini slogan setiap sebelum aku hidup mahasiswa. Apa? Diam tertindas atau bangkit untuk melawan, sebab diam adalah sebuah pengkhianatan. Oh, Nah, itu. jadi itu guys, closing statement dari Kak Pare buat kalian. Ya, itu harus ditonton karena pembahasannya sudah habis, sudah banyak hal yang kami bahas juga. Semoga nanti bisa bertemu dengan wapresnya juga ya Kak ya, nanti di segmen-segmen berikutnya gitu. Oke. Mungkin itu saja untuk segmen kali ini. Jangan lupa nanti untuk ditonton ke segmen-segmen berikutnya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah.